Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan dengan judul Kita Punya Pemilik. Di dalam Yohanes 17 ayat 8 sampai dengan 11, firman Tuhan berkata demikian. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Perhatikan, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Di dalam terjemahan lain, firman Tuhan katakan, jadi pengikut-pengikutku ini adalah milik kita bersama. Kita punya pemilik, dan pemilik kita itu adalah Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan aku tidak akan ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Di dalam firman dikatakan bahwa Yesus sudah tidak ada lagi bersama kita di dalam dunia ini. Tetapi Yesus tidak meninggalkan kita sendirian, Dia memberikan Roh Kudus-Nya, dan Dia memberikan namanya. Di dalam nama Yesus, kita dipelihara. Mari kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata demikian, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, di dalam nama Yesus, maka aku akan melakukannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jika kita minta di dalam doa kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan melakukannya bagi kita, asalkan apa yang kita minta sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan membaca ayat-ayat tadi kita bisa mengerti bahwa hidup kita ini punya pemilik, punya Tuhan. Dan yang perlu kita ketahui adalah apa yang dikehendaki dari Tuhan atau pemilik kita. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan 2, firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi salah satu yang dikehendaki Allah, Bapa kita, Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, karena kita mempunyai pemilik dan Tuhan, kita adalah seorang anak, hamba, Bapa sebagai Bapa kita, dan Yesus sebagai Tuhan kita. Maka yang dikehendaki adalah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Salah satu contoh di dalam Alkitab yaitu Yusuf. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, kehidupan Yusuf, meskipun keadaan sering tidak sesuai dengan keinginan hidupnya, tetapi dia selalu bisa berkembang dan berhasil karena dia selalu hidup bekerja bersama-sama dengan sang pemilik dan menjadi orang yang selalu dapat dipercayai dimanapun dia berada. Orang yang dapat dipercayai adalah orang yang sanggup menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik, dan bahkan lebih daripada itu,
dapat menjadi berkat. Seperti Yusuf dikatakan di dalam Alkitab, karena Yusuf adalah orang yang dipercayai dan dapat dipercayai, maka Yusuf dikatakan saat mengurus rumah Potifar, segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Itu adalah contoh orang-orang yang dapat dipercayai. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dan bahkan lebih daripada itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, di tahun 2025 ini kita hidup dengan lebih baik lagi, dengan hidup bekerja sama dengan Sang Pemilik kita, karena Dia adalah sumber kehidupan kita. Dan hiduplah menjadi orang-orang yang dapat dipercayai dimanapun kita berada. Kiranya renungan pagi ini dapat memberkati, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.